Halo guys, ketemu lagi sama gue Fauzan di YouTube channel gue, Warid Channel. Dalam kesempatan kali ini, gue mau kasih satu tips nih buat kalian yang mau beli iPhone dalam kondisi second hand atau kondisi bekas. Ada beberapa hal yang harus kalian cek saat kalian akan membeli iPhone dalam kondisi second hand atau bekas. Apa aja sih? Nah, yang pertama yang harus kalian cek adalah nomor IMEI atau serial number yang ada di iPhone kalian. Jadi kalian harus ngecek apakah serial number atau IMEI yang ada di dus iPhone kalian itu sudah sesuai dengan serial number atau IMEI yang ada di body iPhone kalian. Nah, biasanya untuk seri di bawah iPhone X, serial numbernya dan nomor IMEI-nya itu masih tercantum guys di belakang sini. Tapi untuk seri X ke atas kayaknya udah nggak ada deh. Nah, kemudian kalian juga harus ngecek apakah sudah sesuai serial number dan IMEI-nya dengan serial number dan IMEI yang ada di mesin iPhone kalian. Gimana caranya? Kalian masuk ke menu setting, kalian masuk ke menu general, kemudian kalian masuk ke about. Nah, di about itu biasanya akan tertera semua detail tentang iPhone kalian. Tipenya, kemudian number serinya, kemudian IMEI-nya, kemudian kapasitas memorinya, dan apakah iPhone kalian itu masih berjalan dalam garansi atau tidak gitu guys. Setelah kalian melakukan pengecekan serial number atau IMEI-nya, hal berikutnya yang harus kalian cek adalah kondisi dari bodi si iPhone itu. Apakah ada dent, apakah ada penyok, apakah ada baret-baret halus. Kalian harus cek tuh bagian lensa kameranya apakah ada baret halus atau tidak gitu. Kemudian kalian juga harus cek apakah tombol silent-nya, volume up, volume down, kemudian tombol power-nya masih berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, apalagi tombol silent guys, biasanya tombol silent ini ada iPhone second hand yang ketika kita silent dia masih bunyi, atau ketika kita sudah bunyikan dia masih nge-silent. Nah, itu harus dipastikan ya guys. Nah, kemudian kalau kalian mau membeli iPhone, itu iPhone-nya masih terpasang pelindung layar atau tempered glass, baiknya kalian copotin aja dulu. Kemudian kalian cek di layarnya itu ada baret halus atau tidak gitu guys. Karena kalau masih menggunakan temper atau pelindung layar, biasanya nggak akan kelihatan tuh apakah ada baret halus atau enggak gitu. Nah, kemudian kalian juga harus cek dari layarnya, apakah layarnya masih responsif atau tidak, dan apakah layarnya itu masih menggunakan layar bawaan Apple atau tidak. Karena setahu gua layar iPhone itu ada 3. Yang pertama itu memang layar atau LCD bawaan dari Apple. Yang kedua itu original spare part, yaitu layar atau LCD yang kita bisa beli di luar sana, tapi dengan kualitas sama dengan yang bawaan original Apple. Nah, kemudian yang ketiga itu LCD spare part. LCD spare part itu biasanya dari akurasi warna, kemudian responsibilitasnya juga kurang. Nah, jadi kalian harus pastikan apakah iPhone ini layarnya masih bawaan Apple atau memang sudah spare part gitu guys. Biasanya kalau spare part itu ya sudah diganti sih gitu. Nah, itu kalian harus cek ya gitu, dari responsibilitasnya gimana. Apalagi buat iPhone yang sudah ada fasilitas 3D touch-nya. Nah, itu kalian cek apakah 3D touch-nya masih berfungsi dengan baik atau enggak. Apakah getarannya masih halus atau tidak gitu guys. Jadi harus benar-benar ngecek ya guys untuk bagian LCD-nya. Nah, kemudian buat kalian yang ketika akan membeli iPhone second hand atau bekas, kalian nemuin tuh di bagian LCD-nya, di bagian sisi-sisinya itu suka ada warna-warna kuning pudar gitu guys, atau warna biru kebiru-biruan. Nah, itu kalian nggak perlu khawatir. Nah, itu tandanya iPhone kalian masih menggunakan LCD bawaan original Apple. Kenapa ada warna kuning seperti itu? Itu biasanya karena faktor dari umur si LCD itu gitu. Karena ya secara nggak langsung sih LCD itu belum pernah diganti, jadi lebih aman lah kalau menurut gue ya gitu. Nah, kemudian kalian juga harus ngecek bagian kameranya guys, apakah fitur kameranya masih berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, semua fitur yang ada di aplikasi kamera itu seperti slow motion, panorama, dan yang lain-lain termasuk portrait, apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak. Dan kalian harus mencoba semua fitur yang ada di kamera, karena biasanya kalau salah satu fitur itu nggak bisa, itu suka ada kesalahan di softwarenya guys gitu. Nah, kemudian yang harus kalian cek juga adalah speakernya.
Nah, speaker bagian atas dan speaker bagian bawah ini apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak? Suaranya sudah sember atau tidak? Nah, karena ada beberapa iPhone yang speaker atas atau speaker bawahnya itu suaranya sudah agak sember guys, gitu. Nah, hal yang paling penting yang harus kalian cek saat kalian membeli iPhone dalam kondisi second hand atau bekas adalah iCloud-nya. Apakah iPhone tersebut masih terkunci iCloud atau tidak? Karena dikhawatirkan iPhone yang kalian beli itu masih tersambung dengan iCloud orang lain. Nah, resikonya apa? Nah, ketika kalian reset, iCloud-nya masih nempel. Nah, otomatis kalian tidak akan bisa menggunakan iCloud. Nah, iPhone kalian tidak bisa menggunakan fasilitas internet. Jadi, kayak seperti App Store, iCloud, dan yang lain-lain itu nggak bisa. Jadi, iPhone kalian ya kayak cuma bisa menggunakan fitur dasarnya aja, kamera, telepon, SMS gitu aja. Jadi sayang aja guys gitu, karena untuk menjebol iCloud itu cukup susah, dan kalaupun bisa ya biayanya agak mahal. Jadi kalian harus pastikan iCloud-nya itu sudah tidak tersambung dengan iCloud orang lain. Cara pengecekannya gimana? Jadi kalian masuk ke menu setting. Nah, setelah kalian masuk ke menu setting, di paling atas itu biasanya ada sign in to your iPhone. Nah, seperti ini guys. Nah, itu biasanya kalau masih kosong seperti ini, itu artinya sudah tidak tersambung dengan iCloud. Tapi kalau masih ada di sini nama siapa gitu, atau iCloud-nya sudah tersambung, nah itu lebih baik nggak usah diambil, karena resikonya sangat tinggi gitu guys. Nah, kemudian kalian juga harus melakukan pengecekan fitur Bluetooth, Wi-Fi, personal hotspot. Nah, itu semua masih berfungsi dengan baik atau tidak. Dan jangan cuma kalian on off aja, kalian harus benar-benar coba memang tersambung atau tidak gitu guys. Karena dikhawatirkan itu hanya bisa on off aja. Kayak misalkan itu Wi-Fi. Wi-Fi-nya hidup, tapi ketika kalian mau sambungkan itu agak susah, atau ngebaca Wi-Fi-nya itu agak lemah. Nah, itu beberapa fitur itu kalian harus benar-benar ngecek dengan teliti ya guys. Jangan sampai ketika kalian sudah beli, nah baru ketahuan ada trouble. Nah, itu biasanya agak repot. Nah, kemudian yang harus kalian cek juga adalah beberapa aksesoris bawaan dari si iPhone ini, seperti dock charging, lightning cable-nya, kemudian headset-nya, kemudian ada lock SIM card-nya, apakah semuanya sudah komplit atau tidak. Kemudian pastikan semua aksesorisnya ini merupakan original aksesoris dari Apple. Karena kan di luar sana udah banyak ya guys aksesoris yang iPhone itu tapi bukan original, ya pasti kualitasnya beda. Jadi sayang aja sih menurut gua, lu beli iPhone walaupun second hand tapi dapat aksesorisnya tidak original gitu guys. Nah, kemudian yang harus kalian pastikan juga adalah kondisi baterai dari si iPhone. Gimana caranya? Kalian bisa ngecek itu, kalian masuk ke menu setting, kemudian di situ ada menu battery. Nah, di menu battery ini kalian bisa ngecek itu grafik dari pemakaian si baterai ini guys. Apakah penurunannya drastis, kemudian dari pengisian baterai terakhir sampai baterai ini habis itu memakan waktu berapa lama pemakaian. Nah, biasanya kalau baterainya sudah tidak bagus kan turunnya pasti agak cepet tuh guys gitu. Nah, kalian juga bisa masuk ke menu, di sini ada namanya battery health. Nah, kalian masuk. Nah, biasanya di sini akan tertera guys. Kalau baterainya masih bagus sih tidak akan ada informasi servis atau untuk penggantian baterai. Tapi saran gua, selama baterai kalian ini masih aman, masih di atas 80% lah, menurut gua masih aman. Tapi kalau sudah di bawah 80%, baiknya ya dicari yang lain lah yang baterainya masih aman gitu. Nah, buat kalian yang akan membeli iPhone second hand atau bekas yang masih menggunakan sistem unlock fingerprint, kalian harus pastikan kalau fingerprint yang ada di iPhone tersebut masih bisa berfungsi dan membaca dengan baik. Karena sepengalaman gue guys, ada beberapa iPhone second hand yang ketika kita melakukan fingerprint itu sudah agak susah, harus berkali-kali. Nah, itu artinya sensor fingerprintnya sudah agak lemah gitu. Dan buat kalian yang membeli iPhone second hand dengan menggunakan unlock Face ID, pastikan sensor Face ID-nya ini masih berfungsi dengan baik dan responsif ya guys itu. Karena
Face ID ini kalau sudah rusak, sudah lemah dan yang lain-lain itu agak susah dan agak ribet. Jadi harus benar-benar diperhatikan guys, kalau memang sensor fingerprintnya atau sensor Face ID-nya masih berfungsi dengan baik dan responsif. Dan yang terakhir, ketika kalian membeli iPhone dalam kondisi second hand atau kondisi bekas, pastikan kalian mendapat garansi personal dari si penjual, baik itu di toko atau secara pribadi. Jadi kalau misalkan ada trouble atau ada apa-apa, kalian gampang tuh gitu untuk minta pertanggungjawaban dari si penjual ini. Jangan sampai ketika ada trouble kalian pusing sendiri gitu, karena kita kan nggak pernah tahu nih guys pemakaian dari si pemakai sebelumnya. Jadi menurut gue sih lebih baik minta garansi personal dari si penjual, baik itu pribadi ataupun toko gitu. Nah, jadi buat kalian yang mau membeli iPhone dalam kondisi second hand atau bekas, kalian nggak perlu khawatir, karena di luar sana masih banyak banget iPhone dalam kondisi second hand atau bekas yang kualitasnya itu nggak jauh bagus dari kalau kita beli baru gitu guys. Karena menurut gua kalau kita bisa dapet iPhone second hand atau bekas yang kualitasnya masih oke banget, kan lumayan ya, karena harganya lumayan lah beda sama yang kalau kita beli baru gitu guys. Nah, mudah-mudahan informasi yang barusan gua kasih ke kalian bisa berguna banget saat kalian akan membeli iPhone dengan kondisi second hand atau bekas. Oke guys, ketemu lagi sama gue di lain kesempatan. See you, bye-bye.